Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya membahas perkembangan tanaman cabai rawit lokal Salo 2 kami ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas dia sampai berumur 80 hari. Dan ini adalah kondisi tanaman cabai kami saat berumur 80 HST guys ya. Dan sekarang kita akan bahas perkembangan cabai ini tuh sampai dia berusia 90 HST guys. Nah, setelah kami pikir-pikir umur 82 HST, kami akhirnya memutuskan untuk melakukan pemberian pupuk susulan yang kedua dengan menggunakan pupuk ultradap ini guys. Jadi kita pilih pupuk ultradap ini karena mengandung fosfat yang tinggi sekitar 60% dalam bentuk nitrat ya. Dan unsur fosfat ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kami saat ini untuk mempercepat proses pemulihan pasca terserang penyakit busuk daun. Jadi tanaman kami ini tuh sampai sekarang masih ada ya serangan busuk daun, dan kita coba lagi kocor dengan menggunakan pupuk ultradap ini. Pupuk ultradap ini tuh mengandung dua jenis unsur hara saja. Yang pertama tadi adalah fosfat dalam bentuk nitrat, jadi sangat mudah larut dan juga sangat cepat diserap oleh tanaman. Yang kedua, dia mengandung nitrogen sekitar 12% guys. Jadi akan sangat membantu tanaman-tanaman kami ini tuh untuk tumbuh dan besar lebih cepat ya. Karena kan ini sekarang usianya sudah 82 HST guys. Harusnya saat-saat ini tuh sudah menjelang masa panen atau masa petikan yang pertama. Namun karena sering terkena penyakit di awal, akhirnya pertumbuhan tanaman kami ini tuh jadi terhambat, masa panennya juga ikut mundur. Tapi tidak perlu khawatir guys, meskipun tanaman kita terhambat masa panennya, yang penting sekarang kondisinya jauh lebih baik dibanding bulan lalu ya. Nah, sekarang sudah di usia 85 HST atau 3 hari setelah kita kocor dengan pupuk ultradap. Dan seperti inilah kondisinya guys ya, sangat bagus. Reaksi pupuk ultradapnya sudah kelihatan ya karena fast release ya, jadi reaksinya langsung kelihatan setelah 3 hari. Daun tanaman kita jauh lebih hijau, lebih sehat, dan lebih tebal guys. Jujur dulu kami tidak pernah menyangka kalau tanaman kami ini tuh bisa tumbuh sehat, berbuah lebat, dan sangat tinggi seperti ini ya. Dulu kita sempat putus asa dan bingung bagaimana cara menyembuhkan dan menyehatkan tanaman cabai kami ini. Akhirnya setelah kita coba tabur dengan kapur dolomit, kemudian kita kocor lagi dengan kalsium, akhirnya perlahan-lahan tanaman cabai kami ini tuh mulai sembuh ya. Kemudian beberapa hari yang lalu kita coba kocor dengan pupuk ultradap, dan sekarang kondisinya semakin bagus dan semakin subur. Meskipun untuk penyakit busuk daunnya itu sampai sekarang masih ada ya, dan kondisi cuaca juga sampai sekarang masih sering hujan, tapi semakin hari tanaman cabai kami ini tuh semakin kuat dan semakin tahan penyakit. Jadi kami kurang-kurangi melakukan penyepraian fungisida, karena semakin sering kita melakukan penyepraian fungisida juga yang ada penyakit tanaman kami di sini itu yang semakin kebal atau semakin resisten dengan bahan aktif fungisida yang sering kami pakai. Karena melihat dari kondisi tanaman kami di sini, meskipun kita sering melakukan penyepraian fungisida dan kita sudah coba berbagai macam jenis fungisida, penyakit bercak daun ini tuh masih tetap ada guys ya. Tidak bisa kami hilangkan, akhirnya ya kita biarkan saja guys. Terakhir itu kita spray dengan fungisida saat dia berumur 65 hari. Waktu itu kita spray dengan Cabriotop bahan aktif Pyralostrobin. Dan sampai sekarang usianya sudah 85 HST, kita belum lagi melakukan penyepraian fungisida sama sekali ya. Jadi selama 20 hari terakhir ini tuh kita tidak pernah lagi melakukan penyepraian fungisida, karena menurut kami itu akan sia-sia ya dengan kondisi cuaca yang hampir setiap hari hujan seperti ini. Sepertinya pemberian fungisida tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang membantu tanaman kami ini tuh bisa sehat kembali dan bisa subur kembali seperti ini ya adalah pemberian si kapur dolomit, kemudian pengocoran kalsium yang sudah kita lakukan. Meskipun tanaman kami masih ada 1-2 pohon yang terkena busuk daun seperti ini, yang kita lakukan adalah kita pangkas kemudian kita buang. Nah, umur 89 HST kita melakukan penyepraian insek bahan aktif abamectin ya guys, sekitar 10 ml. Dan untuk interval penyepraiannya sendiri itu tergantung sikon guys ya. Kalau ini tuh interval sekitar 2 minggu baru kita spray lagi.
Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 90 hari atau sudah tepat berusia 3 bulan hari ini ya. Seharusnya di usia 3 bulan ini kita sudah bisa melihat 1-2 buah tanaman cabai yang sudah mulai merah ya. Biasanya buah-buah pertama di saat umur 3 bulan ini tuh sudah mulai merah. Tapi untuk tanaman cabai kami ini tuh kita sudah periksa belum ada yang merah guys ya. Jadi kita perkirakan untuk masa panen tanaman cabai kami ini tuh nanti kira-kira di usia 4 bulan atau usia 120 hari setelah tanam ya. Tapi meskipun terlambat masa panennya, kami masih tetap optimis dan terus semangat bahwa tanaman cabai kami ini tuh pada akhirnya nanti bisa produktif dan bisa berbuah lebat seperti yang kami harapkan guys. Dan sebenarnya yang bikin kami tetap optimis dan tetap semangat sampai sekarang untuk merawat tanaman cabai kami ini adalah karena yang kami tanam ini tuh adalah cabai lokal guys. Kalau yang kami tanam adalah cabai lain atau cabai hibrida akan beda cerita guys ya. Dan ini di umur 90 hari karena cuaca masih sering hujan ya. Hampir setiap hari di sini tuh hujan. Jadi umur 90 hari atau umur 3 bulan ini kita kembali melakukan pemberian kapur dolomit guys. Dan untuk pemberian kapur dolomit ini harus hati-hati guys ya, tidak boleh terlalu sering dan juga tidak boleh terlalu banyak. Dan meskipun pemberian kapur dolomit ini itu memberikan dampak yang sangat besar untuk tanaman cabai kami, tetap saja pemberian kapur dolomit ini tuh tidak boleh terlalu sering dan juga tidak boleh terlalu banyak. Dan untuk kami pemberian kapur ini tuh kita batasi sebulan sekali ya. Jadi ini adalah pemberian kapur dolomit yang ketiga untuk tanaman cabai kami ini. Nah, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Kita lanjut lagi ya nanti di video kami yang lain.